Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudahan kalian pada hari ini berkesempatan semua hadir ya pada kegiatan pembelajaran jarak jauh di pagi hari ini. Yaitu hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2020. Selagi Pak Guru ingatkan, kalian Pak Guru harapkan sebelum memulai pembelajaran tentu harus apa? Ya, berdoa. Sehingga nanti saat kalian mendengarkan ataupun dari pembelajaran ini, nah, mudah-mudahan kalian bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Anak sekalian, Pak Guru ingatkan lagi, jangan lupa absen karena ada beberapa anak dari kalian yang di di informasi Pak Guru belum terabsen, ya. Sekali lagi, mohon absen, cukup sekali saja, ya, cukup sekali saja, absennya, jangan lupa. Terus yang kedua, mohon, Pak Guru harap juga kalian mengirimkan fotonya. Ini sudah beberapa hari ini hanya beberapa orang saja yang mengirimkan foto pembelajarannya, ya. Sekali lagi, Pak Guru berharap setelah pembelajaran ini atau saat pembelajaran bisa kalian foto, bisa foto selfie ya, atau kalau ada foto atau HP dari bapak ibunya bisa kalian difoto, minta fotokan ya. Baik, teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita pada koper. Ya, jadi pada mata pelajaran SBDP, ya. Nah, jadi sekalian ketika kalian melihat buku, tentu ada di bagian depan tuh apa? Ya, gambar. Ya, kalau kita punya buku kan paling depan sekali itu ada gambarnya ya. Nah, gambar halaman depan itu yang disebut dengan cover. Ya, ada covernya. Nah, ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku, ya. Jadi kalau kalian punya buku, nah seperti nanti akan Pak Guru Pak Guru berikan contohnya. Jadi koper itu apa? Bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu apa? Sisi depan, belakang, dan punggung koper. Ya. Baik, kita mulai slide-nya ya. Iya. Nah, ini tadi Pak Guru sampaikan, koper adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku, ya. Jadi paling depan tuh namanya covernya, kan macam-macam itu ya. Nah, kalau kita beli buku cerita kah, atau kita ke toko buku, akan kalian lihat tuh paling depannya ya. Nah, pasti yang kita paling lihat paling depannya itu namanya cover. Jadi gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Jadi harus sesuai, enggak jangan sampai berlawanan nanti, ya. Gambarnya pemandangan gitu ya. Misalnya isinya tentang masak-masakan. Nah, itu enggak mewakili isi ya. Kalau gambarnya makanan, nah berarti isinya mungkin tentang ya menu-menu makanan, gitu ya. Nah, anak sekalian, eh cover buku harus memenuhi unsur berikut. Dia akan bagus covernya, ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya yang pertama? Ya, jenis huruf pada judul menarik. Nah, jenis hurufnya jadi tidak sembarangan menggunakan huruf. Jadi ada kalau dalam kita di laptop itu ada jenis hurufnya yang harus dipilih. Nah, itu harus menarik. Ya, tulisan mungkin dibuat seni, ya, dibuat bagus, ya. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi ada nanti eh, kalimat penjelas judul. Jadi selain judulnya nanti ada kalimat penjelas judul. Nanti cover bukunya Pak Guru akan lihatkan di slide kedua ya. Yang ketiga, adanya
nama penulis. Nah, jadi kalau buku tidak ada nama penulisnya nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ada nama penulisnya. Ya, di cover tersebut ya. Kita lihat apakah di bagian depan, belakang ataupun di punggung buku ya. Yang keempat, nah, ada identitas penerbitnya. Siapa yang menerbitkan buku tersebut? Nah, jadi ada yang menerbitkan ya. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi yang Pak Guru sampaikan tadi itu ya. Gambarnya harus menarik, harus orang kalau melihat ke toko buku, wah bagus gitu ya. Nah, kan biasanya kalian harus langsung memilih, belum tahu isinya, tapi lihat covernya, ya, covernya sudah senang, ya kan? Nah, baru kita buka, bisa begitu ya. Nah, jadi harus gambarnya yang menarik dan sesuai isi. Yang berikutnya adalah sinopsis isi buku pada cover belakang. Jadi ada sinopsisnya atau cerita singkatnya menggambarkan isi dari buku tersebut. Jadi sinopsis itu adalah singkat isi singkat daripada isi bukunya, ya. Yang berikutnya identitas buku pada punggung buku. Nah, nanti ada identitasnya. Nanti kita lihat identitas buku. Biasanya kalian nanti bisa yang punya buku pelajaran atau buku PJOK sudah diberi ya. Selagi bagus ingatkan yang belum mengambil buku PJOK nanti bisa langsung ke perpustakaan ya. Nah, silahkan pinjam di situ, apa-apa syaratnya ditanyakan ya. Oke. Nah, itu adalah eh, unsur-unsur yang harus ada pada cover buku ya. Guru ulangi, satu, jenis huruf pada judul harus menarik. Nah, dibuat sedemikian menariknya ya, jenis hurufnya. Nah, dibuat seni kalau bilang orang ya, disenikan. Nah, mungkin buat anya-anya yang enggak kayak biasanya, dibuat yang menarik ya. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi nanti ada kalimat penjelas judulnya. Nanti Pak Guru lihatkan contohnya ya. Yang berikutnya nama penulis. Lagi harus ada nama penulisnya, siapa yang menulis ya. Terus ada yang menerbitkan, siapa identitas penerbitnya, PT apa. Nah, gitu ya. Terus gambar yang menarik dari dan sesuai isi. Gambar harus menarik. Kalau gambarnya polos saja, nah, enggak menarik, kalian enggak suka. Tapi kalau judulnya gambarnya lucu mungkin ya kan. Nah, pasti orang langsung tertarik. Terus sinopsis isi buku pada cover belakang. Jadi ada singkat ceritanya atau isi singkat dari isi buku tersebut. Yang berikut adalah yang terakhir, identitas buku pada punggung buku. Jadi ada identitas bukunya pada punggung buku. Nanti kalian bisa lihat pada buku mata pelajaran ya. Yang slide berikutnya adalah contoh covernya atau covernya ya, yang paling depan tadi itu. Ini Pak Guru ambil sesuai dengan buku yang kita pakai atau buku yang Pak Guru pakai. Ya, Pak Guru pakai buku Bupena. Nah, ini kebetulan sama bukunya. Nah, jadi Pak Guru menggunakan ini. Ya, ini kelas 1D. Nah, kalau kalian beli jangan beli buku ini kelas 1, salah. Nanti tidak ada materinya di situ. Ya. Nah, ini ya, ini adalah bagian depan daripada contoh buku Bupena. Ya. Dan ini adalah bagian belakangnya. Punggungnya ini. Nanti Pak Guru juga berikan keterangannya ya. Nah, yang pertama dulu. Nah, identitas buku pada punggung buku. Nah, biasanya di tengah-tengah itu ya. Antara kalau kita membuka buku di tengah-tengah. Nah, atau kalau kita tutup bukunya, nah, ada di punggung bukunya itu. Itu biasanya ada tertera misalnya kalau Pak Guru ini buku yang Pak Guru pakai jilid 5A. Nah, untuk SD MI kelas 5. Nah, di situ. Ada juga di situ terus Ine Maja dan kawan-kawan. Nah, Irene Maja ya.
MJA kalau salah ya. Nih, iya MJA dan kawan-kawan. Itu nama punggung buku, itu kecil ya. Yang berikutnya adalah nama penulis. Nah, ini juga sama sebenarnya ya. Sama isinya Irene juga, Irene MJA dan kawan-kawan, DKK. Nah, berarti bukan sendiri, tapi dia mungkin perwakilan namanya ya, mungkin ada 2-3 orang ya timnya. Jadi nama penulisnya. Kalau itu apa kira-kira? Ya, pinter. Ada kalimat penjelas judul buku penilaian. Itu kalimat penjelas judul, bukan judulnya. Ya, penjelas judul. Yang berikutnya adalah, nah ini judul buku. Biasanya judul buku itu adalah dia agak besar sendiri tulisannya. Nah, mungkin tulisannya dibuat menarik gitu ya. Karena kita tadi itu telah belajar unsur-unsur itu ya disuruh pada judul harus menarik. Nah ini tidak seperti biasa tulisan biasa, ini B-nya agak besar, U-nya kecil, terus agak miring dibuatnya gitu ya. Nah, itu judulnya harus menarik ya. Apa tulisannya, hurufnya ya. Yang berikut adalah gambarnya. Nah, gambar dari isi atau cover depannya harus menarik. Jadi bukan foto langsung gitu ya, tapi dibuat semacam kartun ya, atau dibuat gambar-gambar yang lain. Nah, ini kan menarik nih. Ya, karena hubungan dengan pendidikan. Nah, ini mungkin di tentang pelajaran materi anak-anak, berarti hubungannya gambarnya mungkin gambar anak-anak gitu ya. Nah, ini menarik ini dilihat. Ya kan warnanya, ya, ada warna putih atau hitam, nah, ya. Yang berikutnya apa? Ada identitas penerbit. Biasanya berada di bagian belakang, ya. Misalnya, tapi ada juga yang bagian depan, ya. Ada juga biasanya yang paling depan. Nah, identitas penerbit, ya. Nah, penerbitnya apa itu? PT Erlangga. Penerbit Erlangga, ya. Nah, ini penerbit Erlangga. Kalau di sini ya, di buku yang Pak Guru beri ini, ya, Pak Guru kasih contoh ini. Nah, yang berikutnya nama penerbitnya. Nah, ini kebetulan terlindung, ya. Ya ada nama penerbitnya. Penerbitnya ya Erlangga, penerbit Erlangga. Nah, kalian yang punya buku ini bisa dilihat, ya. Atau yang sudah punya mengambil buku PJOK mungkin bisa. Oh, ternyata ya sesuai ya dengan penjelasan ini. Dan terakhir, nah ini cover belakang, bagian belakang. Ya, Pak Guru sampaikan tadi itu, jadi muka belakang ada gambarnya, ya kan? Dan tidak harus sama, mirip-mirip mungkin ya. Nah, ini kayaknya sama ini ya. Nah, terus ada punggung, nah, punggung bukunya. Ini ya, di tengah-tengah tadi ini. Ini punggung buku yang Pak Guru sampaikan potong identitas buku, ya, di punggungnya. Ya. Terus yang terakhir adalah cover depannya. Nah, ini cover depannya. Ya, harus menarik sehingga orang ingin melihat apa sih itu. Nah, tahu judulnya, lihat lagi. Kadang kan sama mata pelajarannya, tapi kadang beda penerbitnya, beda gambarnya. Ya, nah, nanti akan dipilih mana sih yang paling suka, dan tentu harus sesuai mana sih pelajaran yang pas gitu ya, materinya yang baik ya untuk kita gunakan. Nah, mungkin itu anak sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat, Pak Guru ingatkan kembali lagi, usahakan absennya tidak lebih dari jam 1. Ya. Karena kalau kita sekolah kan sampai jam 1. Kalau absen malam, sekolah malam. Iya. Oke, paham ya? Usahakan setelah kalian melihat pembelajaran ini, baru absen. Kan kalian tak diberitahu sebelumnya pelajaran apa hari ini ya. Jadi buka dulu materi kita ini yang perlu sampaikan, baru absen. Ya, kalau belum paham, ya kalian boleh buka 2 kali lagi. Ya. Oke ya? Iya. Nah, mudah-mudahan kalian tadi juga tetap mencatat, tidak hanya membaca saja atau mendengarkan penjelasan Pak Guru, punya catatan. Sehingga nanti saat ulangan, nah, kalian akan mudah.
Tapi jangan melihat buku saat ulangan, walaupun kita ulangannya nanti tetap jarak jauh, ya. Oke, baik, teman sekalian, mungkin ini, pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian Pak Guru Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.